Hari Sabtu tanggal 5 bulan 8 2023 guys. Nah ini guys, rumah impian kedua deket sawah guys tuh, tapi ada jalan raya juga guys, deket juga jalan raya nih tuh, ada jalan raya di sana. Nah tuh di sana 200 meter paling guys. Nah sawah kita yang di belakang rumah sana guys, yang ada ternaknya guys, ternak kambing guys. Ada tanaman jagung, aneka sayuran, aneka buah. Kalau di sana guys tanamannya kacang hijau. Di sebelah barat ada jagung-jagung tuh guys, baratnya jagung. Nah, guys aku mau bersih-bersih rumah. Dan alhamdulillah guys, rumah yang kedua ya tercapai, kamar beserta kamar mandi guys di sini. Ini kamar guys, tapi masih berantakan, maaf ya guys, aku belum beres-beres. Tuh masih berantakan kamarku. Buat tidur aku sama anakku kemarin malam. Dan di sini ya ada kamar mandi guys. Nah di sini ada kamar mandi di dalam kamar. Begini guys ceritanya, kita cuti yang ketiga guys. Cuti ke-1, kedua di rumah impianku pertama, lantai 1, lantai 2, rumah samping depan jalan raya. Dan cuti ketiga aku di rumah impianku yang kedua guys, lantai 1, lantai 2. Cuti pertama dan kedua status masih istri guys, cuti ketiga status menjadi wanita mandiri, berperan sebagai tulang rusuk sekaligus tulang punggung. Nah ini guys, di sini kita, nah ini ada kamarnya guys. Nah jadi kamar plus kamar mandi di sini. Nah tercapai guys, alhamdulillah ya. Dan sebenarnya guys cita-citaku yang rumah kedua itu punya musola di depan rumah guys, nggak tercapai, tapi alhamdulillah tabarakallah tercapai di dalam rumah lantai 1 guys, deket dapur bersih guys. Nah di sini ada dapur bersih, ada kulkasnya. Nah di sini kita hanya alhamdulillah guys, ada musolanya di dalam kamar, di dalam rumah, deket dapur kotor, dapur bersih kan. Nah di sini guys, ini musola rapih, bersih dan nyaman guys. Jadi semangat kita beribadahnya. Nah, di sini udah guys gitu saja. Dan di sini di belakang ada rumah lagi nanti guys, mau dikasih rumah lagi, didak lagi guys ya, belakang rumah nanti ya guys ya. Sekalian melangsungkan lantai 2-nya. Jadi nanti belakang rumah masih didak lagi 5 meteran lagi guys, untuk tangga dan dapur kotor. Nah di sini guys kitanya, dan di tembokku lagi merembes-rembes guys. Dan di sini ada kamar guys, dan di kamar 1 ini banyak baju-baju di situ, baru aku lipat ya. Biasanya buat tidur bapakku guys di sini, karena aku kan masih di Taiwan, jadi ditunggu bapakku seperti itu. Udah guys, ini rumah impianku yang kedua. Dulu aku pernah dinarikan bisnis online guys, atas kerjaanku TKW. Katanya kerjaanku tuh
babu, gajiku berapa, punya aku apa, pangkatku apa. Ibaratkan katanya aku tuh seperti sudah kayak apa guys, tinja tuh kotoran tai guys, yang sudah diinjak-injak kakinya, yang sudah tiada harganya lagi. Intinya banyaklah ya menghina aku habis-habisan lah. Tapi guys, alhamdulillah tabarakallah, setidak-tidaknya aku sebelum jadi TKW Taiwan alias babu Taiwan, aku sudah mempunyai rumah impian sendiri. Lantai 1, lantai 2, rumah samping, depan jalan raya strategis. Berdiri di Madiun Kebonsari Ndolopo guys, tahun 2011 bulan 5. Dan mempunyai usaha sendiri dulu guys, merintis masih muda, usia 22 tahun, 2008 sampai 2012, anakku usia 1 tahun guys, nemani perintisanku selama 4 tahun. Jadi kayak makan juga kita nggak harus beli, tanam di sawah sendiri guys, sama belakang rumah ya. Sebelum jadi TKW Taiwan, jadi intinya aku pegangan uang, mempunyai usaha, mempunyai rumah, bukan di saat menjadi TKW guys. Sebelum menjadi TKW aku sudah mempunyai usaha sendiri dulu, sudah membangun rumah impian pertama, lantai 1, lantai 2, rumah samping, depan jalan raya strategis. Dan makan kayak beras, sayuran tidak harus beli, tanam sendiri yes, di tanah sendiri. Nah, jadi saat aku dulu dihina habis-habisan itu guys, aku cukup bilang terima kasih lemah teles Gusti Allah yang bales. Dan intinya alhamdulillah tabarakallah, apapun pekerjaanku, berapapun gajiku, tetap aku syukuri. Yang penting barokah untuk keluargaku, untuk membahagiain keluarga. Udah guys. Nah, tapi setidak-tidaknya aku sebelum jadi TKW yang dihina atas kerjaanku babu, gajiku berapa, punya aku apa, pangkatku apa, dihina aku ibaratkan tai atau tinja yang sudah diinjak-injak pakai kakinya, yang tiada harganya lagi, bilangin aku kelas teri, jangan melawan kelas kakap dan lain sebagainya, itu aku terima guys. Tapi alhamdulillah tabarakallah ya guys ya, lemah teles Gusti Allah yang akan membalas gitu. Tapi setidak-tidaknya sebelum jadi TKW Taiwan, aku sudah tercapai cita-citaku, mempunyai usaha sendiri, jualan sepatu, sandal, tas, aksesoris, jualan sayur fresh hasil bertani sendiri, kulaan di pertanian, di rumah jualan sembako lengkap, dan jualan aneka jajan lebaran kalau lebaran. Begitu guys dulu ceritanya guys. Gara-gara aku ke Taiwan, kenapa guys? Gara-gara aku pergi ke Taiwan jadi TKW yang dihina, kerjaanku babu, gajiku berapa, punya aku apa, pangkatku apa. Ibaratkan aku tuh katanya tai yang sudah diinjak-injak pakai kakinya yang tiada harganya itu guys. Gara-garanya aku tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang guys. Ibu mertua sampai jual truknya tuh kurang. Akhirnya aku memutuskan menjadi seorang TKW Taiwan guys. Tapi dulu tuh awalnya aku nggak tahu guys, tujuanku mau jadi TKW kemana gitu loh ya, ke Singapura apa ke Hongkong tuh nggak ada tujuan gitu loh ya. Pokoknya aku keluar negeri, sama PL ku diarahkan untuk ke Taiwan. Begitu guys ceritanya guys. Ya itu guys, alasannya aku kerja ke Taiwan gara-gara tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang. Aku rela meninggalkan karir usaha yang aku rintis mati-matian, pagi sore aku keliling dari desa ke desa, dari nggak bisa apa-apa guys, sampai bisa aku mewujudkan cita-cita. Dari modal 50.000, uangnya tantaku DP-an baju guys, harga 75 di DP 50.000. Akhirnya aku bisa berdiri sendiri jadi penyetor, pengkredit, pengekas, memegang 20 desa areal Ponorogo Kota Riok ini guys, Jatim. Akhirnya aku bisa berkembang dan bisa mewujudkan cita-cita. Setelah aku bisa mewujudkan cita-citaku satu persatu, nggak taunya Allah berkehendak lain, menakdirkan aku harus menjadi seorang TKW dengan lantaran Allah memberi ujian kepada mantan suamiku, yaitu tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang. Sampai ibu mertua rela menjual truk satu-satunya, rame untuk mencari rezeki materialan, orang membangun rumah dulu guys, seperti itu. Ya udah guys, gitu saja, sekedar bercerita saja. Jadi intinya kita jangan pernah merendahkan seseorang, jangan pernah memandang seseorang itu cuma sebelah mata saja, jangan pernah menghina seseorang. Karena yang kita rendahkan, kita hina, belum berarti dia itu rendahan atau hinaan, belum tentu juga kita bisa lebih baik dari yang kita hina, kita rendahkan. Dan ternyata guys, orang yang menghina aku, merendahkan aku 2017 bulan 12 itu guys, bilangin aku babu, gajimu berapa, punya aku apa. Intinya
jangan melawan, intinya bilangin aku tuh teri jangan melawan kelas kakak, padahal itu mengungkap sesuai fakta guys, mengungkap produk yang rusak, tapi bukan rusak kualitas dalam guys, itu rusak box dan potnya saja gitu ya saat itu. Tapi ternyata dia salah paham, akhirnya dia marah-marah ke aku, intinya seperti itu guys. Dan ternyata guys, orang yang menghina aku saat itu dulu rumahnya masih ngontrak guys. Dan alhamdulillah tabarakallah ya guys, walaupun aku dinas atas kerjaanku, babu gajiku berapa, punya aku apa dan lain sebagainya, rupa pas-pasan dan lain sebagainya guys, banyak banget hinaannya tuh ke aku guys. Setidak-tidaknya aku sudah mempunyai rumah sendiri, mau makan tidak harus beli beras sayur guys, tanam di tanahnya sendiri, dan sudah mempunyai usaha sendiri, walaupun pada akhirnya aku ditakdirkan menjadi seorang TKW Taiwan guys. Begitu ya guys ya. Jadi alhamdulillah tabarakallah, akhirnya aku bersyukur guys. Tetap bersyukurlah intinya dalam keadaan apapun ya. Dan aku tetap bersyukur walaupun aku dihina atas kerjaanku TKW, babu gajiku berapa, punya aku apa dan lain sebagainya, seperti yang aku ceritakan tadi guys. Karena apa? Berkat aku jadi TKW alias babu Taiwan, aku bisa bangkit seperti saat ini guys. Aku bisa mewujudkan cita-citaku satu persatu lagi guys. Bisa mencapai rumah impianku yang kedua ini, lantai 1, lantai 2 kembali, dan ini down finishing lantai 1 guys, dan bisa menabung, mempunyai investasi seperti dulu lagi, dan tetap bisa menjalankan usahaku guys. Walaupun aku dulu tertimpa musibah ratusan juta rupiah pertama yang 2012 bulan 4 guys, itu bisa kembali dalam tempo 14 bulan saat aku jadi TKW Taiwan kontrak pertama guys. Dengan lantaran aku menjalankan usahaku yang di Indonesia aku pegang di Taiwan, cukup rekapan totalan bayaran guys. Dulu mantan suami yang menjalankan di Indonesia guys. Jadi seperti itu. Jadi pada akhirnya aku mengantongi uang ratusan juta rupiah, ratusan ribu NT. Itu berkat saran bosku guys, setiap bulan aku harus menabung 10.000 NT per bulan, setara 5 juta guys kurang lebih. Semenjak tahun 2015. Tapi tahun 2015 itu nggak ada 5 juta guys, itu kurs 388 kalau nggak 80 ya. Dan itu guys, bosku menyarankan aku untuk buka ATM rekening pos guys. Itu aku mempunyai uang 200 NT, nggak ada 100.000, aku nekat budal guys berangkat. Pada akhirnya dalam tempo 14 bulan, uang itu menjadi ratusan ribu NT, ratusan juta rupiah guys. Jadi intinya teman-temanku yang pada bayar cash ke aku, andai kan bayar 20.000 guys, 10.000 wajib aku tabung titip bos, tapi dimasukkan di ATM, rekening ATM ku guys, karena aku saat itu kontrak pertama belum pengalaman. Jadi nitip bos tapi dimasukkan di ATM ku. Nah 10.000 bos, aku nitip ke bos ya guys ya, setiap gajian gitu guys, tapi itu bukan uang gaji guys, aku menjalankan usahaku di Indonesia, aku pegang di Taiwan, tapi nggak sibuk guys, cukup rekapan totalan bayaran, mencari orderan gitu ceritanya. Dan akhirnya aku titipkan ke bos 10.000. Selain itu ada uang masuk otomatis di ATM ku Taiwan guys, yang bayar NT, yang bayar rupiah masuk di ATM mantan suami. Jadi yang bayar cash langsung aku terima, terus aku titipkan ke bos setiap bulan. Jadi aku tanda tangan terima gaji, aku simpan gajiku, dan aku mengeluarkan uang aku jalankan usahaku itu guys, aku titipkan ke bos. Dan ada lebihnya, andaikan lebih 10.000, itu aku kirim ke Indonesia lagi untuk dikembangkan mantan suami lagi guys. Seperti itu seterusnya. Pada akhirnya aku bisa mewujudkan cita-citaku, nyenengin mantan suami. Tahun 2014 beliin motor New Vision guys, harga 28.800.000 pas Gunung Merapi meletus guys. Ya udah seperti itu ceritanya, dan aku semangat untuk menabung dan bangkit. Dan gak taunya tahun 2017 bulan 10 uangku dibawa temanku, orang Semarang, Jawa Tengah, Kota Mijen di Taiwan. Aku anggap adik tuh guys, gara-garanya aku kirim uang di toko Indo nggak bisa, dan temanku yang aku anggap adik itu menawarkan jasanya bisa membantu guys. Ternyata tidak dimasukkan dalam ATM tujuanku, tapi alhamdulillah tabarakallah guys, jalur aman guys, sudah dikasih 66 juta, sudah aku urusi, dibantu bosku 35.000 NT, setara 17,5 juta. Jadi jalur aman guys, kurang 200 juta. Itu sebenarnya uang jatah beli mobil guys, tapi belum sampai kebeli.
Allah berkehendak lain, aku di bawah temanku itu 2019 bulan 10. Dan alhamdulillah tabarakallah, jarak 1 tahun kemudian rezekiku diperlancarkan guys. Jadi aku bisa bangkit dalam tempo 1 tahun guys. Kemudian yaitu 2020 bulan 10 tanggal 8 aku bisa mewujudkan cita-cita rumah impianku yang kedua ini guys. Lantai 1, lantai 2, down finishing lantai 1, semangat untuk lantai 2. Dan rumah belakang nanti dikasih dak lagi guys. Begitu. Nah, dengan lantaran karir usaha yang aku jalankan berjalan dengan lancar, dan selain itu pekerjaanku juga guys diperlancarkan. Selain aku digaji ART resmi rasa gaji pabrik, digaji full sama bosku, aku masih ditambah kenaikan gaji lagi 6.000 NT setara 3 juta kurang lebih ya guys per bulan. Dan pada akhirnya guys, aku bisa mempunyai uang dan bisa mewujudkan rumah impian yang kedua ini. Jadi bisa kembali lipat kali lipat dari nilai uang yang dibawa temanku kurang 200 juta ini guys. Jadi bukan cuma bisa beli mobil saja guys, andaikan buat beli mobil ya guys, bahkan lebih bisa mewujudkan rumah impian yang kedua, lantai 1, lantai 2 ini guys. Nah, Allah itu tidak tidur guys, maha adil. Jadi ceritanya musibah pertama gara-gara para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab, ratusan juta rupiah sampai ibu mertua jual truk guys, masih kurang. Itu aku bisa mengembalikan bangkit dalam tempo 14 bulan yang aku ceritakan dengan cara aku memegang usahaku di Indonesia, aku pegang di Taiwan tadi guys. Dan aku menabung setiap bulan 10.000 NT, disarankan bosku setara 5 juta. Selama 14 bulan terus aku cuti pertama guys, itu bangkit guys. Aku pulang mengantongi uang ratusan juta rupiah. Uang itu sangat berguna banget untuk finishing rumah impianku pertama, lantai 1, lantai 2 rumah samping yang aku bangun sebelum jadi TKW atau 1 tahun sebelum tertimpa musibah yang pertama itu tadi guys. Gara-gara para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab, itu aku bisa mengantongi uang ratusan ribu NT, ratusan juta rupiah guys. Bisa beli isi rumah, bisa bahagian keluarga, untuk finishing, renovasi, jadi cantik rumahku yang samping. Dan yang musibah yang kedua, uangku di bawah temanku 266 juta, sudah dikasih 66 juta, kurang 200 juta, jalur aman sudah dibantu bosku 35.000 NT, 17 juta setengah untuk ngurusi. Aku datangi ke alamatnya temanku Semarang, Jawa Tengah, Utamijen guys, kurang 200 juta, jalur aman sudah ada hitam di atas putih bermateri guys, ada tanggung jawabnya, jadi sewaktu-waktu bisa kita urus guys. Nah itu bisa mengembalikan dalam tempo 1 tahun guys aku. Ya itu tadi, rezekiku diperlancarkan, karir usaha yang aku jalankan lancar, pekerjaanku pun lancar. Selain aku digaji full ART resmi rasa gaji pabrik, masih dinaikkan gaji lagi 6.000 NT setara 3 juta lebih per bulan. Selain ceperan, bonusan tambahan, selain aku berkarya mengomset sendiri. Nah seperti itu guys, Allah itu tidak tidur ya guys ya. Jadi kita tidak boleh merendahkan, menghina sesama. Karena yang kita hina, kita rendahkan belum tentu hina atau rendahan. Belum tentu juga kita bisa lebih baik dari yang kita rendahkan, kita hina. Jadi intinya saling menghargai. Karena orang yang sejati tulus baik hatinya itu hanyalah orang yang bisa menjaga lisan di setiap ucapannya, dan hanyalah orang yang bisa menghargai hati sesama guys. Seperti itu ya guys. Semoga bermanfaat, ini kisah nyataku. Jadi intinya aku TKW Taiwan yang pernah dihina rekan bisnis online 2017 bulan 12 dulu guys. Jadi intinya aku tidak mengatakan kepada temanku yang menghina aku tuh guys, kalau aku tuh sebenarnya dulu sudah mempunyai usaha sebelum jadi TKW Taiwan yang disebut babu, gajimu berapa, punyamu berapa itu guys. Sebenarnya aku sudah mempunyai usaha sendiri ya. Ini guys saksinya, saksi perjuangan motorku Suprafit, tahu kan guys, ini 2006 bapakku beliin, 2008 aku buat keliling guys, jualan sepatu sandal tas box kiri kanan tuh full dagangan. Anakku aku ajak, umur 1 tahun aku gendong, mulai bisa berdiri aku suruh naik di depannya sini guys sambil pegangan spion. Nah pagi sore, dan di sini guys, itu aku dulu masih di rumahnya ibuku depan situ guys. Apa ya, mari kita masuk ke rumahnya ibuku depan situ guys, banyak daganganku dulu. Kita masuk ke rumah ibuku guys, dan itu ada, udah dikunci guys, nggak bisa masuk guys, nggak bisa masuk, udah dikunci sama ibu, nggak bisa masuk. Nah di situ guys, jadi kita tidak boleh memandang seseorang itu cuma sebelah mata saja ya guys ya. Nah gitu, oke guys, semoga bermanfaat. Ini kisah cerita nyata dari aku guys, dan alhamdulillah guys,
Sekarang aku bisa bangkit kembali setelah menjadi TKW Taiwan yang pernah dihina rekan bisnis onlineku guys. Tapi rekan bisnis onlineku pada akhirnya tahu rumahku guys. Saat itu datang ke rumah ibu mertua guys, ngantarin produk, ngantari aku dapat lewat HP, jalan-jalan ke Bangkok dan lain sebagainya. Otomatis melewati rumahku guys. Rumahku kan depan jalan raya ya guys ya. Depan jalan raya. Sebelum masuk ke rumah ibu mertua lewati rumahku. Kemungkinan dia juga tahu, oh ternyata sudah mempunyai rumah sendiri, mungkin gitu guys. Jadi aku tidak harus menunjukkan, harus tidak mengatakan bahwa aku tuh mempunyai rumah sendiri, bla 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 bla, enggak. Aku cukup bilang terima kasih Mbak atas hinaannya lah intinya ya. Tapi aku nggak ngomong hinaannya lah. Terima kasih ya Mbak, lemah teles saja. Semoga Allah yang akan membalas. Terus intinya alhamdulillah tabarakallah Mbak, apapun pekerjaanku, berapapun gajiku tetap aku syukuri. Yang penting barakah, halal, bahagia untuk keluargaku. Sudah, jawabku seperti itu saja. Dan ya ini kenyataannya seperti ini guys. Allah tuh nggak tidur. Akhirnya aku bisa bangkit kembali mewujudkan cita-citaku satu persatu seperti saat sebelum aku jadi TKW dulu guys. Tercapai. Tetap bisa menjalankan usaha juga. Ya seperti itu. Semoga bermanfaat walaupun perjuanganku di Taiwan selama hampir mau 11 tahun sia-sia. Karena apa? Ya karena sebenarnya aku berjuang di Taiwan tuh demi mantan suami guys. Membayar utang ratusan juta demi keluargaku biar bahagia utuh. Jadi nggak ada sebenarnya cita-cita ingin menjadi seorang TKW, bukan cita-cita kami gitu ya, bukan cita-cita kami. Apalagi rumah tangga berantakan hancur, bukanlah suatu cita-cita, bukanlah suatu keinginan. Nyesek guys sebenarnya, tapi itu sudah takdir. Jadi intinya seperti itu. Jadi ceritanya jadi TKW bukanlah suatu cita-citaku guys. Apalagi sampai rumah tanggaku berantakan, jauh dengan keluarga. Apalagi sampai dihina-hina orang itu atas kerjaanku TKW. Babu gajimu berapa dan punyamu apa. Kalau aku nggak kena musibah ratusan juta rupiah guys, kemungkinan besar aku tetap masih menjalankan usahaku. Nah berhubung usahaku juga ikut berantakan guys ya tentang keuangannya ya, otomatis aku modalnya pun berantakan. Pada akhirnya aku memutuskan untuk kerja ke luar negeri saja gitu guys, karena mau membayar hutang ratusan juta rupiah, bukan kaleng-kaleng guys gitu. Dan itu pun uang tidak aku yang nikmati guys, para nasabah yang nikmati, tapi aku ikhlas. Alhamdulillah Allah menggantikan lipat kali lipat dan aku dipertemukan bos berhati malaikat guys. Dan ini nanti bosku juga mau beliin anakku motor NMAX guys, seharga 33.650.000 kalau nggak salah ya. Ya udah guys seperti itu. Jadi ini Allah tuh maha adil guys. Jadi intinya kita ditipu orang, dibohongi orang itu bukan berarti kita itu kehilangan, enggak guys. Allah akan menggantikan lipat kali lipat dengan jalan lain ya. Seperti itu saja, jangan diambil pusing ya guys ya. Hidup hanya sekali tidak dua kali. Jadi tetaplah tanam kebaikan kepada siapa saja. Karena tanam kebaikan akan kembali ke kita yang baik juga guys. Ya udah gitu saja ya. Aku akhiri dulu, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya, bye-bye. Salam dari Mini, Kota Reok, Jawa Timur, TKW Taiwan.